Tetapi kalau masih beriman, meninggal, dia bawa amal soleh tetapi cuma sedikit, sebenarnya itu masih ada harapan. Mengapa masih ada harapan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin." Kalau seorang anak Adam itu meninggal, gitu ya, itu terputus semua amalnya. Artinya orang yang bisa melaksanakan sholat tahajud tiap hari gitu, sedekah tiap hari, mengajar tiap hari, ketika meninggal dia terputus, sudah nggak bisa lagi berbuat amal yang biasa dia kerjakan. Tidak bisa lagi dia beramal soleh sebagaimana yang biasa dia kerjakan. Tetapi ada tiga bentuk amalan yang kalau seseorang itu meninggal, meskipun dia sudah tidak melakukannya lagi, tapi pahalanya masih mengalir. Artinya kemungkinan bertambahnya pahala, bertambahnya kebaikan atau amal soleh bagi orang yang sudah meninggal itu sebenarnya masih terbuka. Asalkan dia memiliki salah satu atau memiliki tabungan ya, salah satu bentuk tabungan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tabungan amal, yaitu apa? Sodako jariah, seperti misalnya berwakaf, bersedekah untuk sesuatu yang digunakan terus-menerus, permanen. Misalnya bersedekah untuk masjid, untuk bangunannya ya, bangunan masjid, yang itu selalu digunakan. Atau buat madrasah, pesantren, gitu, dan lain-lain. Utsman bin Affan itu dulu pada zaman Nabi SAW pernah bersodakoh sumur, ya, sumur. Jadi pernah kaum muslimin itu dilanda kekeringan, sangat kering. Jadi sumur-sumur itu di Madinah semuanya tidak mengeluarkan air. Dan kebetulan ada satu sumur ya, kecuali ada satu sumur yang masih mengeluarkan air dan itu punya orang Yahudi gitu. Nah itu karena orang Yahudi ya, namanya juga Yahudi gitu. Orang lagi kesusahan, itu airnya kemudian dia jual mahal sekali gitu. Tapi meskipun mahal karena air itu kebutuhan yang sangat pokok ya bagi kehidupan, ya dibeli aja itu, sampai ngantri-ngantri juga belinya. Nah disitulah Utsman bin Affan sebagai seorang yang kaya raya, kemudian bertindak. Beliau kemudian menawar sumur ini, ditawar sumurnya. Saya belilah katanya. Lalu terjadi negosiasi dan akhirnya si Yahudi ini mau menjual kepada Utsman bin Affan, tapi menjualnya setengahnya, tidak seluruhnya. Artinya nanti satu hari bagian Utsman bin Affan, satu harinya bagian Yahudi. Nah, kemudian dengan begitu akhirnya kaum muslimin itu ngambil air kalau bagian Utsman bin Affan. Pada hari Utsman bin Affan mereka ngambil air gitu. Pada hari bagian Yahudi mereka kaum muslimin nggak pada ngambil air. Kenapa? Karena Utsman bin Affan ini menggratiskan pengambilan air gitu ya. Akhirnya Yahudinya ini rugi gitu, nggak dapat penghasilan lagi. Akhirnya dijuallah semuanya, semua bagian sumur itu. Nah, lalu sumur itu kemudian disedekahkan oleh Utsman bin Affan untuk kaum muslimin. Dan itu sampai sekarang sumurnya itu masih ada dan di sekitarnya itu ada ada pohon-pohon kurma yang masih masih berbuah dan selalu dipanen. Dan itu bayangkan dari zaman dulu, zaman Utsman bin Affan masih hidup sampai sekarang panennya itu terus-menerus ada, airnya masih digunakan dan itu
hasilnya masih menjadi wakaf yang selalu digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sampai sekarang Utsman bin Affan itu masih punya rekening sedekah beliau dari sumur itu dan dari kebun yang ada di sekitar sumur itu. Nah, itu udah 14 abad yang lalu Utsman bin Affan mensedekahkan kebun beserta sumur beserta kebunnya. Sampai sekarang masih ada, sampai menghasilkan. Dan pahalanya terus mengalir meskipun Utsman bin Affan sudah meninggal. Nah, itu contoh sedekah jariah yang meskipun orangnya sudah meninggal tetapi masih memungkinkan bagi orang yang meninggal itu mendapatkan tambahan pahala gitu ya. Atau kalau misalnya bukan itu yang bisa kita lakukan, bersedekah dengan ilmu gitu, mengajarkan ilmu, nanti yang diajari ini jadi pintar, lalu misalnya ngajarin ilmu sholat atau ngajarin baca Quran. Kita membuat orang jadi bisa baca Quran, lalu orang yang bisa baca Quran itu mendawamkan tilawah Al-Quran. Setiap kali dia membaca Al-Quran itu pahalanya mengalir kepada kita sebagai orang yang pertama kali mengajarkannya. Gitu. Orang yang mengajarkannya gitu. Kalau lebih banyak lagi pahalanya kalau orang yang kita ajari itu kemudian ngajarin lagi ke orang yang lain. Itu pahalanya lebih banyak lagi gitu. Nah, kalau dalam hal ini pahalanya Rasulullah itu paling banyak ya. Karena semuanya bersumber dari beliau. Atau kalau nggak gitu juga, punya anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Itu pun adalah bentuk-bentuk amalan yang seseorang tetap mendapatkan pahalanya ketika dia sudah meninggal. Seperti itu ya. Nah, jadi meskipun seseorang itu ketika hidup bukan orang yang bertakwa, takwa sedikit-sedikit saja. Tetapi kalau dia memiliki amal-amal seperti itu, ini hanya peluang ya, masih berpeluang dia bertambah amalannya. Selama pahalanya itu bisa nanti tertumpuk menjadi lebih banyak daripada dosa-dosa yang dia lakukan, ya, semoga saja itu bisa menjadi penyebab dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga. Seperti itu. Tapi meskipun demikian, tetap ya, penting bagi kita untuk selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ketika kita hidup. Dan segera kita atau sering kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu karena dosa-dosa itu sebenarnya adalah penghalang ya bagi kita untuk beramal ketakwaan. Kemudian alladzina yu'minuna, orang-orang yu'minuna yang beriman. Yu'minuna yang beriman, yusaddiquna yang membenarkan. Jadi beriman itu artinya pertama ya, artinya mengetahui dengan yakin. Kemudian membenarkan dan menerima. Jadi alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman, yusaddiquna, yu'minuna yang beriman, yang meyakini, yusaddiquna yang membenarkan, bil ghaibi kepada perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu adalah perkara yang tidak bisa diindra ya, dilihat, diraba, didengar, itu semuanya adalah perkara yang gaib. Ada yang tidak bisa dilihat tapi kerasa, seperti angin, itu bukan perkara yang gaib. Ada tidak terlihat